saya Siti Uswatun Hasanah, nomor peserta PPG 6732950036075. Saya guru fikih di Madrasah Aliyah Watoniyah Islamiyah Kebarongan, Kemeranjen, Banyumas. Saya mahasiswa PPG angkatan pertama 2023 di UIN Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya saya absen dulu. Ahmad Fahri Hidayat, Ahmad Kevin, Ahnaf, Aisyah Tuzara, Alfi Syahri, Anjar Oktaviansyah, Anissa Cahya, Atta Nikja, Asnawat Tinatul, Marido, Azafra, Cici Amalia, Dani Al Asfa, Desminta. Sudah ada yang haji? Belum. Kalian sudah ada ya? Belum juga. Ya, paling tidak ada tetangga atau mbah-mbah kalian yang sudah pernah haji. Yang kita akan bahas tentang haji. Kompetensi awal, sebagian peserta telah memahami ketentuan haji namun belum memahami syariat dan rukun haji. Terus ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, mandiri, kritis, kreatif. Selanjutnya, profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai adalah berkeadaban, punya adab, punya sopan santun. Yang kedua, keteladanan. Yang ketiga, musyawarah. Empat, toleransi. Yang kelima, dinamis dan inovatif. Sarana dan prasarana, ada LCD, ada laptop, papan tulis. Target peserta didik ada berapa kalian? 30 ya pas ya berarti ya. Dengan pendekatan saintifik. Kompetensi inti, tujuan pembelajaran, menganalisis ketentuan haji serta hikmah tasyriknya agar tumbuh keyakinan dan kesadaran dalam beribadah. Nyampe apa? Udah. Yang kedua, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Pertama, memahami pengertian haji. Dua, memahami hukum haji. Yang ketiga, menganalisis syarat wajib haji. Yang keempat, menyebutkan rukun haji. Yang kelima, menyebutkan wajib haji. Kalian sudah mempelajari, udah bisa ya? Ya. Untuk pelajaran yang telah lalu, kalian sudah tahu pengertian haji itu apa? Apa pengertian haji? Sudah. Ya. Silakan Mbak. Pengertian haji itu apa? Pengertian haji, istilah haji berasal dari kata haja, berzirah ke, bermaksud menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Sedangkan menurut istilah, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengajarkan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu seperti
Itu kemarin kalian sudah belajar dan insya Allah tahu semua ya. Mendefinisikannya banyak definisi, cuman yang mudah kita pahami itu. Jadi kita bermaksud berziarah ke Makkah untuk ke Ka'bah, untuk mendatangi Ka'bah, yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf dan ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah. Ini pengertian haji. Terus hukum haji itu ada mengerjakan ibadah haji itu hukumnya wajib ain, jadi wajib bagi setiap orang. Jadi sekali seumur hidup. Jadi apabila ada orang yang sudah haji lagi, berarti dia sudah sudah memenuhi, yang pertama itu sudah memenuhi kewajibannya, dan yang kedua berarti tidak wajib lagi karena mungkin berkesempatan untuk menjadi pengurus itu ya, atau atau pedagang gitu ya. Jadi ada yang ke sana dalam rangka dagang atau menjadi sopir atau tugas dari pemerintah. Jadi hanya seumur hidup sekali. Terus wajib bagi muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Itu ditinggal pergi kok Mas, itu loh. Syarat-syarat wajib haji: beragama Islam. Yang kedua, berakal, baligh, merdeka, mampu. Itu dimatikan apa ya? Yang keempat, rukun haji. Rukun haji adalah beberapa amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan membayar dam atau denda apabila meninggalkannya. Yang pertama, ihram. Kedua, wukuf. Ketiga, tawaf. Keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Yang keenam, tertib. Terus wajib haji. Wajib haji adalah amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan. Mana? Tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara mengganti dengan membayar denda atau dam. Wajib haji ada 7. Yang pertama, berikhram sesuai mikotnya, bermalam di Musdalifah, bermalam di mabit atau bermalam atau mabit di Mina, melontar jumroh Aqobah, melontar jumroh Ula, Wusta dan Aqobah. Yang keenam, menjauhkan diri dari muharramat ihram. Yang ketujuh, tawaf wada. Ini wajib haji. Yang selanjutnya ada mikot haji. Mikot haji artinya waktu dan dapat juga berarti tempat. Maksudnya waktu dan tempat yang ditentukan untuk mengerjakan ibadah haji. Mikot ada 2, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan haji. Terus mikot makani. Mikot makani adalah tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umroh. Rasulullah menetapkan mikot makani. Yang pertama, rumah masing-masing bagi orang yang tinggal di Mekah. Yang kedua, Zulhulaifah 450 km sebelah utara Makkah. Mikot bagi penduduk Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah. Yang ketiga, Jufrah 180 km sebelah barat laut Makkah. Mikot penduduk Syria. Setelah lenyap diganti dengan Robik 240 km barat laut Makkah. Yang keempat, Qornul Manzil 94 km dari Makkah, sebuah bukit yang menjorok ke Arafah. Selanjutnya Yalamlam 54 km sebelah selatan Makkah, mikot penduduk Yaman. India
yang sejajar dengan Mersuri tersebut. Yang selanjutnya Batu Irqin 94 km sebelah timur laut Makkah, bukan penduduk Irak dan negeri-negeri yang sejajar dengan apa itu? Dengan itu. Yang selanjutnya muharamat haji dan dam atau denda. Muharamat haji itu apa? Yang tahu muharamat? Perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji itu muharamat. Yang pertama, meninggalkan muharamat haji termasuk wajib haji. Jadi apabila salah satu muharamat itu dilanggar, wajib atas orang tersebut membayar dam atau denda. Yang pertama, senggama dan pendahuluannya. Yang kedua, memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki. Yang ketiga, mengenakan sadar dan sarung tangan bagi perempuan. Yang keempat, memakai harum-haruman dan minyak rambut. Yang kelima, menutup kepala bagi laki-laki. Yang keenam, melangsungkan akad nikah bagi dirinya atau menikahkan orang lain sebagai wali atau sebagai wakil. Yang ke-7, memotong rambut dan kuku. Itu yang dilarang atau muharamat haji. Selanjutnya dam atau denda. Dam dari segi bahasa berarti darah, sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah atau menyembelih ternak, kambing, unta atau sapi di tanah Arab untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Selanjutnya sunnah haji. Sunnah haji itu membaca talbiyah. Tahu talbiyah? Apa? Seperti apa talbiyah? Nah, ya itu talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, itu talbiyah. Yang B, disunahkan membaca talbiyah ketika naik turun kendaraan, ketika mendaki gunung dan menuruninya, berpapasan dengan rombongan lain sehabis sholat. Terus yang ketiga, melaksanakan tawaf qudum. Tata cara melaksanakan ibadah haji yang pertama ada ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jumroh, tawaf ibadah, mengerjakan sa'i dan tahallul. Sekarang kalian buka bukunya untuk mendiskusikan yang sudah kalian pelajari tadi. Nana Putra 2. Maksudnya nanti pas ini di 1, 2, 3. Jadi 4. Udah ada yang nulis sendiri. Sama denganmu ya bro. Disuruh boy. Dia dengar kamu. Ya. Ini namanya iya kan? Nama kelompok. Ini coba lihat nomornya. Coba lihat. Ustazah, ini boleh ini nggak pakai pensil nanti dihapus. Betul.
Jadi istilah adalah saya wajib sa komanin ang dhuwur terus wukuf Berarti beda ibadah lainnya. Yo, aku setelah siang diterangkan sebelumnya.
Nilai-nilai yang dapat kita ambil dari ibadah haji yaitu: 1. Haji mabrur dibalas surga. 2. Menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menghapus dosa. 4. Diberi pahala yang besar. 5. Menguatkan iman. Selain nilai-nilai, kita juga bisa mengambil hikmah pelaksanaan haji. Hikmahnya yaitu mengajarkan jamaah untuk ketakwaan dan menghargai perjuangan Rasulullah SAW beserta sahabatnya dalam menyebarkan ajaran Islam. Sekian kesimpulan dari kami. Kalau ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang putri yang ini? Yang biasanya? Ini mana? Sampai apa? Ini apa baju belum? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji adalah mengaca memenuhi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf dan ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan keridhoannya dalam waktu yang telah ditentukan. Hukumnya wajib ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Syarat-syarat wajib haji: 1. Beragama Islam. 2. Berakal. 3. Balik. 4. Merdeka. 5. Mampu. Rukun haji, ihram, yaitu berniat memulai ibadah haji maupun umrah. 2. Wukuf di padang Arafah. 3. Tawaf. Tawaf rukun ini disebut tawaf ibadah. 4. Sa'i, yaitu berlari kecil ke bukit Safa dan Marwah. 5. Tahalul, yaitu mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. 6. Kurang tertib itu. 6. Tertib, yaitu pendahuluan yang semestinya dari rukun-rukun di atas. Wajib haji: 1. Berihram sesuai mikatnya. Tambah pengalaman kalian. Terus dari materi haji ini ada yang kalian tanyakan? Ada dan Silakan. kan tadi katanya haji itu bagi orang yang mampu. Yang dimaksud mampu itu seperti apa? Ya, mampu di sini adalah mampu secara fisik dan secara finansial ya. Secara fisik ibadah haji itu ibadah yang berat karena melakukan kegiatan-kegiatan yang perlu badan, perlu fisik yang kuat, maka harus mampu secara fisik, harus sehat ya. Terus yang kedua secara finansial, jadi orang yang haji itu harus mampu, harus punya uang. Jadi tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi harus orang yang tidak punya uang ya tidak bisa haji, kecuali yang di Makkah lah ya. Kalau yang dari Indonesia jelas sekarang biaya haji itu mahal, hampir 50 juta. Berarti kan bagi yang mampu secara fisik dan secara ekonomi atau secara finansial. Itu ya Mbak? Tidak. Kalau kita mampu haji secara fisik, secara finansial, tapi kita nggak melaksanakan haji itu kan apa? Ya kan wajib bagi yang mampu, berarti dia dosa kan? Karena mampu secara fisik dan secara finansial, maka dia harus
harus melaksanakannya karena rukun haji itu wajib fardu ain, wajib bagi setiap orang individu, ya kan? Jadi berarti dia tidak mau melaksanakan kewajiban dari Allah padahal dia mampu secara fisik dan secara finansial, maka hukumnya adalah wajib. Apabila tidak mengerjakan maka dia dosa, ya kan? Ya. Kecuali bagi yang memang tidak mampu. Kalau yang mampu ya kalian silahkan baca-baca di rumah, paling tidak sudah tahu materi yang akan kita pelajari untuk besok. Ya. Tugas kalian ditulis di atas kelompok itu, di kertas itu, ditulis ya tugasnya ya. Kita bacakan tugasnya. Saya bacakan tugasnya, ditulis. Pertama, mengapa umat Islam harus memahami haji dan ketentuannya? Mengapa umat Islam harus memahami haji dan ketentuannya? Harus memahami haji dan ketentuannya. Mengapa umat Islam harus memahami haji dan ketentuannya? Dan yang kedua, perintah berhaji berlaku untuk siapa sajakah? Perintah berhaji berlaku untuk siapa sajakah? Perintah berhaji berlaku untuk siapa sajakah? Udah? Yang ketiga, apa saja syarat wajib haji dan rukun-rukunnya? Apa saja syarat wajib haji dan rukun-rukunnya? Kesimpulan dari pelajaran hari ini, pengertian haji tadi kalian sudah tahu apa? Menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi apa saja? Tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah lainnya yang memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridhoanya. Setelah itu hukum haji apa? Hukum haji? Wajib ain. Wajib ain. Wajib ain artinya wajib bagi setiap individu. Itu wajib ain. Wajib ain bagi setiap individu yang mukallaf dan mampu melaksanakannya. Menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi apa saja. Silakan yang mau maju. Tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah lainnya. Wajib ain. Atau? Fardu ain. Yo, tepuk Syarat wajib haji adalah beragama Islam, berangkat, kembali, merdeka, mampu. ya, terima kasih. Sudah untuk dari haji? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk tugas kalian besok dikumpulkan pada waktu pertemuan mendatang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.